kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan.
sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Urapi hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya.
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu sekali lagi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ebenezer, sampai pagi ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Kami mau ibadah, kami mau puji Tuhan, kami mau agungkan Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin masih dingin, tetapi semangat Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini Tuhan perhitungkan dengan satu upah. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang boleh memimpin saya untuk sampai di Pare dari Turen untuk menerima undangan Om Denny dan Saudara Robert. Terima kasih untuk kepercayaan yang baik Tuhan berikan maupun Gembala sidang berikan buat kami menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan sampai sore. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Supriyadi Sumodijoyo, ya. Saya pelayanan di Turen. Kalau Bapak Ibu pesan peluru, silakan pesan istri saya. Istri saya kerja di Pindad, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya diberi durasi waktu 25 menit. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada pagi ini yang bertema jemaat yang menjadi berkat. Saya beberapa hari yang lalu datang ke tempat ini dan tertarik dengan judul Gereja Tiberias, jemaat yang bermanfaat. Ya, jemaat yang berguna. Jemaat yang disukai Tuhan karena berbuah. Saya akan sampaikan satu ayat terlebih dahulu di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus meninggalkan Betania, saat itu dia sedang menuju ke kota Yerusalem. Ya. Betania satu desa yang kecil. Dia tinggal beberapa lama di Betania dan ketika dia ingin melakukan tugas berikutnya ke Yerusalem, di dalam perjalanan dia merasa lapar. Ya. Artinya begini, ketika dia masih di Betania, Yesus pasti tidak kelaparan. Yesus menikmati berkat-berkat yang ada di Betania.
Kita nanti akan lihat beberapa ayat yang menopang bahwa ketika Yesus ada di Betania, dia tidak kelaparan. Sepintas tentang Betania, kita tahu dalam bahasa Inggrisnya itu Betani, dalam bahasa Arabnya Al-Isyariyah. Ya, sementara dalam bahasa Arabnya Beit Tenah, artinya sama. Rumah pohon ara. Ya. Nama itu sangat mempengaruhi keadaan. Jemaat di tempat kami saya namakan GPDI Sulamit. Dengan harapan jemaat menjadi jemaat yang bijaksana. Ya, 23 tahun saya sudah melayani di sana, puji Tuhan. Perubahan-perubahan itu nyata. Dulu jemaat yang kami layani sangat-sangat suka memberontak, suka melawan. Gereja dihancurkan, berani sama gembala. Hanya saya rubah nama itu menjadi Gereja GPD Sulamit. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini luar biasa. Jemaat-jemaat menjadi jemaat yang manis, yang berpikir lebih jauh sebelum bertindak. Sama seperti gereja ini. Gereja Tiberias. Faithful. Gereja yang berguna. Gereja yang bermanfaat. Jangan hanya menjadi slogan. Praktekkan itu dalam hidup kita. Nyatakan itu kepada lingkungan. Nyatakan kepada sebelah kanan kiri. Tetangga, mungkin tukang-tukang becak, mungkin orang-orang yang ada di depan kita yang mungkin berkekurangan. Nyatakan bahwa kita adalah jemaat GPDI Tiberias yang berguna bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jarak antara Yerusalem dari Betania sekitar 3 km, dekat. Ya, sangat dekat. Nah, kita lihat peristiwa apa yang dialami selama Yesus ada di Betania sebagai satu kenyataan bahwa di Betania Yesus terpelihara. Ya, kita bisa lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 40. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Lukas 10 ayatnya yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, artinya dia sedang ke Yerusalem, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Di Betania, Yesus dilayani oleh Maria dan Marta, walaupun dalam kasus ini ada iri hati dari seorang Marta. Tetapi intinya bahwa ketika Yesus tinggal di Betania, Yesus dipelihara makanya oleh Maria dan Marta. Kita lihat sisi baiknya saja bahwa Maria dan Marta ini melayani dalam hal diakonia terhadap Yesus, sehingga Yesus tidak kelaparan. Ya. Poin yang kedua, dalam Markus pasal 14, Markus 14 ayatnya yang ketiga, di situ katakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu,
dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, kita melihat satu sisi bahwa ketika di Betania juga Yesus singgah di rumah Simon si kusta dan Yesus menyembuhkan Simon si kusta. Yang pasti Yesus pasti dijamu oleh Simon si kusta. Tidak mungkin dibiarkan kering. Tidak mungkin dibiarkan kelaparan. Yesus menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh jemaat yang ada di Betania. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang diucapkan Yesus, "Aku lapar," bukan sekedar lapar secara jasmani. Yesus juga lapar secara rohani. Dia melihat pohon ara dan tidak berbuah. Itu sebagai bentuk sindiran kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Aku lapar. Tapi apa yang terjadi? Dia mendapati pohon ara yang tidak berbuah. Yang dia lihat hanya daun-daun yang lebat, daun-daun yang hijau, tetapi tidak ada buah sama sekali. Seringkali kata-kata itu bermakna ganda. Ada yang bisa diartikan secara harfiah, tapi juga ada kata-kata yang mengandung satu makna di dalamnya. Dan Yesus seringkali mengucapkan kata-kata yang bermakna ganda. Ya. Di samping dia lapar secara fisik, tetapi secara rohani dia juga merasa lapar. Ya. Nah, Yesus mengkritik orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa mereka hanyalah orang-orang yang berdaun rimbun. Peristiwa-peristiwa tragis yang dialami oleh Yesus banyak dialami di Yerusalem. Banyak terjadi di Yerusalem. Ini juga mungkin sindiran buat kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sindiran buat orang-orang kaya. Orang kota itu kebanyakan orang kaya, Bapak, Ibu. Kebanyakan orang desa sekolah ke kota, berhasil sukses tinggal di kota. Ya, orang-orang yang hijrah ke kota mau balik ke desa malas. Saya kemarin sempat bincang-bincang dengan pengerja di tempat ini bahwa ini satu kecamatan Pare, ya, kecil, tapi gerejanya GPDI-nya saja hampir 45. Wow, hebat banget, ya. Di kami Malang Selatan itu tempatnya luas banget, ya, jarak barat ke timur hampir 100 kilo. Gerejanya cuma 45 GPDI. Kalau di kecamatan kami, kecamatan Turen, GPDI itu hanya 4. Berarti Pare ini kota yang diberkati Tuhan. Amin. Pare kota yang diberkati Tuhan. Jangan jadi pohon ara yang hanya berdaun rimbun. Saya tadi lewat ke sana, ada gereja Betani. Gede banget. Kemarin waktu sini saya tidak lihat, ternyata sebelah ada GBI. Dempet, gede. Dan ketika saya pulang di sepanjang jalan banyak gereja di Pare ini. Saya bungah, Bapak Ibu, senang ketika melihat ada gereja di tengah perjalanan yang saya lewati. Ya, berarti di situ ada banyak anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau jemaat di tempat ini mempunyai satu moto gereja yang bermanfaat, praktekkan itu. Kita bukan orang miskin. Kita harus yakin bahwa kita ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan hanya bicara, aku tidak punya uang, aku tidak punya harta, aku tidak punya mobil. Tenaga saudara, kebijaksanaan kata-kata saudara, tangan saudara bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita seringkali berpikir, aduh nanti kalau aku sudah punya uang banyak, aku tak berbagi dengan orang lain. Jangan tunggu waktu itu. Durasi hidup kita tidak tahu sampai umur berapa. Tetapi jika kita tahu menggunakan waktu, itulah orang-orang yang berbahagia. Dalam Matius pasal 10 ayat 42, barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada salah satu hambaku, dia tidak kehilangan upahnya. Ya, memberi air sejuk artinya memberi dengan ikhlas, memberi dengan sukacita. Kita tidak akan kehilangan upah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu memotivasi pada jemaat yang kami layani di desa Sedayu, Turen sana. Berbuatlah baik selama kamu bisa. Lakukan sesuatu untuk orang-orang lain. Karena apa? Karena kamu harus bisa merasakan bagaimana keadaan orang yang tidak punya. Bagaimana keadaan orang yang berkekurangan secara jasmani. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Saat-saat ini mungkin atau ya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan fokus dengan berkat Tuhan. Dulu ketika kita masih naik sepeda pancal, setia doa pagi. Tidak pernah tinggalkan piston, tidak pernah tinggalkan ibadah minggu. Tetapi ketika Tuhan mulai beri berkat mobil, kenapa tidak doa pagi? Aduh, baru pulang dari luar kota. Kenapa bro, tidak ibadah tengah minggu? Aduh, proyek saya ini membutuhkan saya. Kalau anak buah saya tidak mampu mengerjakannya. Hari Minggu dilihat tidak ada. Loh bro, hari Minggu kemana? Tidak ke gereja. Meeting. Ya, bukan meeting. Meeting. Rapat. Ya, perusahaan ini sedang sibuk. Maaf tante. Mungkin di sini tidak ada. Semoga saja tidak ada. Ya. Tetapi di luar sana, bahkan di tempat saya secara pribadi, ada orang-orang model begitu. Ya, ketika masih belum punya apa-apa, masih punya sepeda motor, itu pun dipinjami oleh jemaat lain. Doa pagi setia. Doa pagi di tempat saya jam 4. Jam 3 sudah di depan gereja. Ya, sampai dia berkata begini, Om, walaupun istri saya tinggalkan saya, karena saya sekarang tidak bekerja, saya tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus. Saya bilang amin. Moga-moga mulutmu benar, saya bilang gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Tuhan mulai memberkati sepeda motor, ada pekerjaan, tidak lagi doa pagi. Kalau ditanya kemana? Ke Surabaya Om. Ya, ada proyek. Ya, mosok mengerjakan proyek sampai berminggu-minggu. Ya, itu pun bagian yang harus kita ingat bahwa kita harus bisa menjadi pelayan yang baik.
Ya, kita jangan jadi orang-orang yang lebih memikirkan apa yang jadi berkat Tuhan, tapi pikirkanlah Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Kalau kau diberkati secara jasmani, ingat ada bagian berkat itu untuk orang-orang lain. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya kedatangan saudara istri saya dari Belanda. Ya, biasa kan ada bule-bule begitu. Suatu saat dia ngomong sama saya, "Hei pribumi," saya disebut pribumi, "tolong ya antar kita makan yang enak." Saya jawab, "Ya menir." Ya, kurang ajar saya dibilang pribumi. Mbak sebut nama kayak saya antar. Ya banyak dari Belanda, ada sekitar 12 orang. Saya ada mobil Hiace. Hiace itu Toyota lama, ya, yang kotak itu. Dalam hati saya, tak kerjain kamu ya. Tak ajak ke Batu, Bapak Ibu, kota Batu. Pribumi, mobil kamu panas sekali. Oh yang memang tidak ada AC menir. Saya bawa ke Batu. Saya tahu ada warung atau rumah makan yang mahal di sana. Namanya Betania. Saya ajak masuk. Oh bagus ya tempatnya. Oh bagus menir ini. Oh enak makanan di sini. Oh begitu. Ayo kita makan. Kau makan apa? Saya makan apa saja. Makan. Setelah makan tanya, pribumi berapa harganya? Menir bayar sendiri saja. Setelah dia ke kasir, dia balik dan mengatakan, pribumi kenapa makan di sini mahal? Waktu itu kena 1.200.000. Dalam hati saya, kapokmu kapan? Ya, londo kok medit. Ya, londo itu harus loman. Ternyata ini ada londo medit. Ya, sudah masuk perut untuk apa? Sudah kadung. Ya, ini kan berarti tidak ikhlas. Lakukan sesuatu kalau itu adalah pekerjaan Tuhan. Apakah engkau memberi makan orang, membagi sesuatu kepada orang, bersaksi menceritakan kasih Tuhan, lakukan dengan ikhlas. Karena engkau tidak akan kehilangan upah. Inilah pesan Tuhan untuk kita. Jangan sampai Tuhan datang di depan kita dan mengatakan, "Aku lapar, tetapi aku mendapati jemaat ini hanya daun-daun saja." Hanya kesombongan, hanya kemegahan, hanya menceritakan berkat-berkat yang dia terima. Tidak menceritakan kebaikan Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya ketika saya berkeliling kota Pare ini luar biasa, banyak gereja. Itu artinya Tuhan berkenan atas kota Pare. Terlebih gereja GBD Tiberias. Kalau kita belum bisa melakukan apa yang baik, mulailah dari sekarang. Layani Tuhan. Lakukan pekerjaan diakonia. Ya, kita bisa berbagi. Minimal kalau kita punya mobil, siapkan uang entah 2.000-an, 5.000-an. Untuk orang-orang yang ada di jalan. Apakah itu pengemis, apakah itu Pak Ogah. Itu kelihatan kecil. Tetapi ketika kita melakukannya dengan rutin, dengan cinta, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik. Saya rindu menyanyikan satu pujian. Hidupku adalah penyembahan.
Mari bawa hidup kita untuk menjadi penyembahan, persembahan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Pujian dan syukur. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita akan dari awal. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari kita angkat refnya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, segenap hidupku. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan itu di setiap hati kami, untuk kami menjadi jemaat yang tidak asal menjadi jemaat, tetapi jemaat yang berguna, jemaat yang bermanfaat, jemaat yang bisa menjadi berkat
bagi lingkungan kami, terutama bagi dunia ini. Memberkati setiap jemaat yang sudah hadir, memberkati keluarga hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan untuk menjadi jemaat yang berdampak, berguna, dan bisa menjadi berkat di setiap area dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan memberikan persembahan, kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa buat persembahan yang kita akan berikan. Nanti saudari Heni yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Pengumuman sepanjang minggu bisa dilihat di layar video Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dia Allah kita yang ajaib, amin. Bisa kiri kanan juga bisa, supaya tidak kaku saudara. Ajaib. harapanku di dalam-Mu, kasih-Mu, kasih yang luar biasa dalam hidup, kasih yang nyata dalam hidup kami. Kau pegang hidupku.
kita, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam, katakan tak pernah gagal, haleluya. Tak pernah gagal rencanamu selagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku tiada hilang, sebab masa depanku tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, selagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Mari jemaat katakan, harapanku Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. haleluya. Ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Sekali lagi saya undang Bapak Pendeta Supriyadi untuk berdoa menutup ibadah ini dengan doa bersama. Percaya, Haleluya, percaya, haleluya, sekali lagi katakan ku percaya, haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah jemaat GPDI Tiberias dalam segala apa yang dilakukannya, baik secara jasmani maupun rohani, semua menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan berkati jemaat di tempat ini, berkati keluarga hamba-Mu, kesehatan om dan tante, pelayan-pelayan yang ada, jadikan mereka alat untuk melebarkan kerajaan-Mu di kota Pare khususnya. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu bukakan jalan buat mereka, dan biarlah Tuhan gedung gereja ini semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan sertai perjalanan pulang kami, tibakan di rumah dengan selamat dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan membawa segala berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sejak pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang diberkati katakan
Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.